إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di siang yang penuh barakah ini marilah kita tundukkan hati, kita ikat jiwa kita dengan simpul takwa. Bukan sekedar takwa di lisan, tapi takwa yang mampu menggetarkan hati saat nama Allah disebut, dan menahan tangan saat hendak berbuat dosa. Jamaah rahimakumullah, tema khutbah kita hari ini adalah sebuah renungan tajam bagi nurani kita, yaitu menjadi baik itu mudah, yang berat itu menjadi manfaat. Seringkali kita merasa cukup hanya dengan menjadi orang baik atau soleh. Kita sholat tepat waktu, sering berjamaah, kita berpuasa, kita menjauhi maksiat, dan kita merasa aman di dalam kesalehan pribadi kita. Menjadi baik itu memang indah, layaknya sekuntum bunga yang mekar dalam lemari kaca, indah, bersih, cantik, tapi wanginya tidak tercium oleh siapapun. Keindahannya terkurung hanya untuk dirinya sendiri. Menjadi baik itu relatif mudah, cukup dengan menahan diri dari menyakiti orang lain dan memperbaiki hubungan vertikal dengan Allah. Namun Islam tidak turun ke bumi hanya untuk menciptakan individu-individu yang soleh sendirian. Islam menuntut kita untuk naik kelas dari sekedar soleh atau baik menjadi muslih, yaitu yang memperbaiki atau bermanfaat. Inilah jalan yang berat itu, jalan kebermanfaatan. Mengapa berat? Karena jika menjadi soleh itu ibarat menjadi danau yang tenang, maka menjadi bermanfaat itu ibarat menjadi sungai yang mengalir deras. Sungai itu harus menabrak batu karang, rela menjadi tidak bersih lagi demi menghidupi sawah-sawah yang kering dan tak henti mengalir meski jalannya berliku. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, hadis ini adalah cambuk bagi jiwa-jiwa yang terlena dalam kenyamanan. Terlena dalam kenyamanan. Rasulullah tidak berkata sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak salatnya, atau sebaik-baik manusia adalah yang paling lama zikirnya. Tidak demikian, karena ibadah ritual adalah kewajiban, namun kebermanfaatan adalah bukti kejujuran iman. Orang yang bermanfaat adalah orang yang rela lelah, capek, bahkan sakit. Ia adalah lilin yang berani habis demi menerangi sekitarnya, meskipun tubuhnya sendiri harus meleleh terbakar. Lihatlah para nabi, mereka tidak dimusuhi karena mereka soleh. Mereka dimusuhi karena mereka muslih atau reformer. Mereka dimusuhi karena mereka turun tangan, mengubah, menegakkan keadilan.
dan menebar manfaat yang mengganggu kenyamanan para manusia yang zalim kepada sesama. Jamaah rahimakumullah. Dalam surah Al-Isra ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali pada dirimu sendiri. Wallahu a'lamu bimradih. Ayat ini menyiratkan bahwa kebaikan kita akan memantul kembali. Tapi ingatlah, menjadi bermanfaat, menuntut pengorbanan. Saat kita memilih untuk bermanfaat, mungkin kita akan dikritik saat mencoba memperbaiki sistem. Kita mungkin akan kehilangan harta saat bersedekah, membantu anak yatim dan du'afa. Kita mungkin akan kehilangan waktu istirahat saat mengurus umat. Itulah mengapa ia berat. Tapi ingatlah, besi yang ditempa api akan menjadi pedang yang tajam. Sedangkan besi yang didiamkan hanya akan menjadi rongsokan berkarat. Mari kita menjadi hamba Allah yang kehadirannya dinanti dan ketiadaannya ditangisi. Jangan menjadi buih di lautan yang banyak jumlahnya namun hilang tak berbekas. Jadilah seperti hujan, dimanapun ia jatuh, ia selalu menumbuhkan kehidupan. Semoga Allah melembutkan hati kita, bukan hanya untuk menjadi hamba yang soleh di atas sajadah, tetapi menjadi pejuang kebaikan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wallahu a'lamu bimradih, yang artinya dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah memberi kita pundak yang kuat untuk memikul amanah kebermanfaatan ini. Ya Allah, jangan biarkan kami puas hanya dengan kesalehan diri kami sendiri, sementara saudara kami kelaparan, tetangga kami kesulitan, dan umat ini membutuhkan perbaikan. Ya Allah, jadikanlah sisa umur kami sebagai ladang amal yang buahnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadikanlah harta kami, ilmu kami, dan tenaga kami sebagai jalan bagi orang lain untuk mengenalmu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengubah hati kita yang keras dan egois menjadi hati yang luas, seluas samudra untuk menampung dan membantu sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin azim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.